Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Sujadi dari kelas 10B ingin mengerjakan tugas sejarah, yaitu menceritakan ulang tentang drama perkawinan. Ada seorang ulama bernama Syekh Permana. Ia adalah ulama yang sangat baik dan alim. Ia berasal dari tanah Malaka yang sedang berkelana untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ia selalu didampingi oleh dua pengikut setianya, yaitu Dafa dan Ku'a. Beliau adalah pengikut setia tiba di sebuah kerajaan bernama Rodolopo. Rodolopo adalah kerajaan yang sejahtera, damai sentosa karena dipimpin oleh Raja Arif Bijaksana, yaitu Kanjeng Rayen. Seluruh penduduk kerajaan Rodolopo menganut agama Hindu-Buddha. Hal ini membuat Syekh Permana termotivasi untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Permana berkata, "Bagaimana menurut kalian tentang negara ini?" Syekh Permana berkata, "Menurut kalian apa pendapat orang di sini jika aku berdakwah dan menyebarkan agama Islam?" Syekh Ku'ah, "Menurut saya akan sangat baik." Syekh Permana berkata lagi, "Kenapa begitu?" Ku'ah pun berkata, "Karena rakyat di sini masih banyak menganut agama terdahulu." Dan Syekh Permana berkata kemudian, benar juga apa yang kamu katakan. Kita harus memiliki rencana yang memudahkan penyebaran agama ini. Apakah kalian punya rencana?" Dafa berkata, "Tapi Syekh, pertama kita harus izin kepada pemimpin kerajaan ini." Syekh Permana berkata, "Benar kata kalian. Tanpa izin raja kita tidak mudah dalam menjalankan misi kita." Dafa berkata, kita dapat bertemu raja di kerajaannya, tapi tidak jauh dari sini." Si Permana berkata, "Baiklah, mari kita ke kerajaan raja." Dafa dan Ku'ah berkata, "Mari Syekh." Setelah menghabiskan waktu dalam perjalanan, sampailah mereka di kerajaan Rodolopo. Syekh Permana berkata, "Assalamualaikum Raja," ucapnya bersama dua pengikut sembari menunjuk hormat. Raja pun berkata, "Ya, bangunlah saudara." Raja berkata, ada apa gerangan yang membuat kalian jauh-jauh dari tempat asal kalian hingga kemari?" Syekh Permana berkata, "Raja, bukannya kami tidak menghormati tuan rumah. Hanya saja kami ingin menyebarkan ajaran tauhid yang akan membawa kebenaran." Raja berkata, "Apa arti dari perkataan saudara tadi?" Syekh Permana berkata, "Ya, kami memohon izin kepada Yang Mulia Raja untuk menyebarkan agama Islam di negara ini." Syekh Permana berkata, "Dan saya memohon izin untuk membangun pondok pesantren di sekitar ini sebagai sarana penyebaran agama Islam." Raja pun berkata, "Baiklah, saya izinkan saudara untuk melakukan itu semua. Dengan syarat Anda harus mengajarkan budi pekerti yang baik kepada masyarakat yang ingin bergabung." Syekh Permana pun berkata, "Kita sebagai umat muslim harus melakukan 5 hukum dasar, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta." Seseorang berkata kepada Syekh, "Syekh, bagaimana jika kita tidak melakukan prinsip itu?" Syekh Permana pun menjawab, "Apabila kita tidak mengikuti prinsip itu, maka akan muncul kerusakan." Syekh Permana pun berkata lagi, dipanggil ke kerajaan Rodolopo. Syekh Permana berkata, "Alhamdulillah Raja, ini semua tidak akan tercapai jika bukan karena Yang Mulia." Raja pun berkata, "Aku juga tertarik untuk belajar agamamu." Syekh Permana pun berkata, "Apa Yang Mulia yakin?" Raja pun berkata, "Ya, aku yakin dan seluruh anggota keluargaku akan mengikuti." Syekh Permana pun berkata, "Tidak perlu seperti itu Yang Mulia. Hal ini sudah sepantasnya saya lakukan." Raja pun berkata, "Bagaimana jika kita nikahkan anak putri kita Inayah kepada Syekh Permana?" Bertanya kepada istri Mutia. Ratu Mutia berkata, "Menurut saya Permana adalah pemuda yang sangat baik
Jadi tak apa jika kita nikahkan putri kita kepadanya. Raja pun berkata, bagaimana menurut putriku? Ucap raja bertanya kepada Inayah. Putri Inayah berkata, tak mengapa ayah, saya akan terima keputusan Anda. Mendengar hal itu, raja memanggil Kyai Permana dan pengikutnya untuk lakukan hal itu kepada kerajaannya tersebut. Raja berkata, begini Kyai Permana, agar silaturahmi kita tidak terputus, bagaimana jika engkau saya nikahkan kepada putriku, Putri Inayah? Kyai Permana pun menjawab, jika itu kehendak yang mulia dan putri mau menerima saya apa adanya, maka saya akan terima. Raja pun berkata, terima kasih atas ketersediaan Anda memenuhi permintaan saya. Kyai Permana pun menjawab, tak perlu merasa sungkan yang mulia. Seharusnya saya berterima kasih kepada Anda. Raja pun berkata, baiklah, karena semua sudah setuju, jadi pernikahan akan dilakukan pada lusa nanti. Kyai Permana berkata, baiklah, saya akan menyiapkan semuanya pada 2 hari lagi. Raja berkata, baik. Dan 2 hari kemudian, penghulu berkata, pengantin wanita sudah siap, pengantin pria sudah siap. Kyai Permana dan Putri Inayah sudah siap. Kyai Permana menjawab, sudah siap. Dan Kyai Permana menjabat tangan bapak. Penghulu pun berkata, saya nikahkan Kyai Permana dengan Putri Inayah bin Kajeng Reyen dan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kyai Permana pun berkata, saya terima nikah kawin Putri Inayah binti Kajeng Reyen dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Penghulu pun berkata, bagaimana para saksi? Sah? Para saksi pun menjawab, sah. Putri Inayah menyalami tangan Kyai Permana. Dengan menikahnya Kyai Permana dan Putri Inayah yang membuat penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam. Cerita pun habis dan kisah ini pun tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.